Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi Shalom. Haleluya, kita kembali datang ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita sapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir ke tempat ini untuk menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Berkati setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Berkati juga jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, sehingga mereka sampai ke tempat ini Tuhan dengan selamat, sehingga mereka boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bertata atas pujian kami, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Dari awal katakan Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Kita sama-sama katakan pujian ini, Kau bertata atas pujian umat-Mu. Bertata atas pujian umat-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, Kau dimasuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan, kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami angkat tinggi-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala Raja. Ku tinggikan nama-Mu Yesus, angkat bunyi nanti-Mu, ku bersujud dan
kita. Bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Kau bertata, Kau bertata atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Sama-sama kita katakan, tinggikan, tinggikan nama-Mu Yesus. Angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Ku tinggikan, tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud nama-Mu Yesus. Raja segala raja. Kita katakan sama-sama, ku tinggikan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Kita katakan sekali lagi, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja segala raja. Katakan, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau yang berkata atas pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya.
Haleluya, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dan diagungkan atas pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita katakan sebab Kau layak. Layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita katakan pujian ini sekarang zaman Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Yesus, Kau layak. Haleluya. Segala raja, katakan sekali lagi raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau bersukacita dan bersorak-sorak hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua ibadah kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berkata, amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Salam, sekali lagi salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini? Mari lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka
Kami memuji Tuhan, amin. Haleluya. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu. Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar atas hidup kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Sekata kaya terima kasih
juga kita berdoa untuk kegiatan di bulan Februari. Ada kegiatan open house Imlek tanggal 8 Januari. Ada ibadah anak spesial Imlek dan Valentine. Ibadah remaja, pemuda, dewasa muda spesial Valentine, supaya dapat berjalan dengan lancar serta mengalami hidup yang diperbarui. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, Engkau layak terima pujian ya Tuhan. Engkau Yesus Raja segala raja. Ditinggikan nama-Mu Yesus, Engkau bersujud dan menyembah-Mu. Engkau Raja segala raja. Tuhan, kami berdoa memohon hikmat Tuhan atas pemimpin di Kota Batu Raja ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk PLH Bupati, kami berdoa untuk semua kepala-kepala dinas. Kami juga berdoa untuk pimpinan DPRD. Kiranya rahmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan juga menyertai mereka, melengkapi mereka dalam mereka memimpin Batu Raja ini, memberikan motivasi yang benar, agar dengan ketulusan mereka mau memimpin Batu Raja ini dengan baik, hindarkan mereka Tuhan dan segala godaan iblis yang akan membuat mereka salah jalan, salah memutuskan, dan salah mengambil kebijakan. Bapak, kami berdoa untuk rencana-rencana di Kota Batu Raja, di Kabupaten Oku ini Tuhan, untuk menetapkan pejabat bupati. Kiranya hikmat Tuhan sendiri yang menguasai Kota Batu Raja ini, Kabupaten Oku ini, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus Juru Selamat yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja di bulan Februari besok. Kami berdoa mohon berkat Tuhan, agar setiap rencana kegiatan yang akan kami adakan adalah juga merupakan bagian rencana Tuhan dalam kegiatan kerohanian kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk rencana open house Imlek tanggal 8 Februari. Kami berdoa untuk semua pendukung acara. Kami berdoa untuk setiap materi acara yang akan diadakan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan terlebih lagi kami berdoa untuk setiap orang yang akan hadir, untuk setiap orang yang akan kami ajak untuk hadir. Kiranya Tuhan gerakkan semua mereka untuk dapat hadir, dan Tuhan juga hadir dalam acara tersebut. Kami rindu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Yesus Kristus sudah menebus, sudah membeli setiap jiwa umat manusia untuk diselamatkan, dan hidup mereka boleh diperbarui. Kami juga berdoa untuk acara-acara yang berkaitan dengan Hari Valentine Tuhan, untuk ibadah anak spesial Imlek, dan Valentine untuk ibadah remaja, dewasa, pemuda spesial Valentine, agar semua boleh berjalan dengan lancar dan boleh terlaksana dengan motivasi yang benar. Berkati dan kuasai acara-acara tersebut dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kuasa iblis tidak menggunakan acara dan momen hari kasih sayang itu untuk rencana jahat dan menyesatkan banyak orang-orang muda. Tuhan Yesus, kami mengasihi anak-anak muda kami ya Tuhan. Kiranya melalui acara tersebut hidup mereka diperbarui dan semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati kami masing-masing untuk dapat menerima firman-Mu. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Kuasai juga hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Kuasai hati, pikiran, dan lidahnya, agar hanya kehendak-Mu saja yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Kita masih mau melanjutkan bagian yang ketiga. Semoga kita bisa sampai ke bagian yang keempat. Ya. Jadi inilah sebuah perjalanan yang harus kita jalani.
kita harus bertumbuh dalam iman. Jelas Alkitab berkata, lanjutkanlah, langsungkanlah sampai kepada perkembangan yang penuh. Ketika kita menjadi seorang berdosa, pilihannya sangat terbatas. Melakukan ini dosa enggak ya? Melakukan ini dosa enggak? Kalau enggak ada larangan, dilanggar. Dan dia berkata enggak ada larangannya. Kita bisa berpegang pada sebuah kebenaran formal, enggak ada larangannya. Sehingga dijelaskan dari awal, enggak ada tulisannya. Tapi ketika dia bertumbuh menjadi orang yang benar, orang yang disucikan, dia akan berpikir, meskipun ini benar tidak dilarang, apakah ini membangun iman saya? Apakah ini berkenan kepada Tuhan? Sehingga dia bisa melakukan lebih dari sebuah kebenaran formal. Dalam hidup berumah tangga, jika suami istri anak hanya berpegang pada hukum-hukum yang tertulis saja, orang akan melanggarnya dan berkata, tidak ada larangan, kenapa kau ribut? Tapi ketika dia menggunakan hukum yang lebih tinggi, hidup yang berkenan dan menyenangkan Tuhan, dia berkata, memang gak salah, tapi aku rasa tidak sejahtera. Aku harus melakukan lebih. Paham Bapak Ibu? Hiduplah dalam pertumbuhan seperti ini. Kita tidak lagi hidup berdasarkan benar dan salah, tapi apakah ini benar, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh sampai kita mencapai kedewasaan dan menerapkannya tidak saja di dunia gereja, di pelayanan, di tengah kita mencari nafkah, di tengah kita mengejar karir, cita-cita. Jadikan ini sebagai sebuah landasan. Hidup berkenan kepada Tuhan, bukan sekedar ingin dipakai oleh Tuhan, tapi hidupnya tidak berkenan. Jadi kita akan bertumbuh, berpikir sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kedewasaan dalam Kristus adalah kata lain dari kesempurnaan. Meskipun ini bukan sebuah kebenaran kesempurnaan absolut, tetapi Alkitab selalu memberikan tekanan ketika seseorang sempurna pada tahap tertentu, dia teleos. Dia sempurna pada tahapannya. Jadi kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita lihat halangan pertama, bisa dibantu gitu. Halangan yang pertama kita melihat kalau benih itu jatuh, firman Tuhan itu jatuh di tanah jalanan. Orang ini mendengar tapi tidak mengerti. Sehingga butuh sebuah upaya oleh kasih karunia Tuhan supaya kita mengerti apa yang kita dengar, supaya kita mengerti apa yang kita baca, dan Roh Kudus pasti menolong kita untuk mengerti. Meskipun pertama mungkin tidak mudah, tapi ingatlah kita manusia baru di dalam Kristus. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti, dan kemudian seharusnya mengizinkan firman Tuhan itu bekerja, sehingga tanah hati kita tidak seperti tanah jalanan. Tanah hati jalanan itu tidak sempat bertumbuh, sudah dimakan oleh burung. Nah, yang saya cerita tadi 20 tahun lebih itu, saya tadi pagi dan kemudian tadi juga merenungkan, kira-kira kalau mau dimasukkan dalam 4 jenis tanah ini yang mana ya? Pada awalnya benih itu hilang, tidak menghasilkan buah. Tetapi kemudian dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan, benih itu tumbuh. Satu hari jika keadaannya memungkinkan, Bapak Ibu pasti tahu siapa yang saya ceritakan ini. Tapi teruslah berdoa supaya pelayanan yang seperti ini terus menjangkau. Mereka menggunakan Sabtu dan Minggu untuk membangun iman, membaca Alkitab, dan bersekutu bersama. Dalam bahasa yang lain, berrahayu. Rahayu artinya rayakan, hayati, dan kemudian diutus. Ini sebuah siklus dalam kehidupan jemaat-jemaat rumah yang tidak akan terekspos keluar ya. Jadi doakan hal-hal seperti ini, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Yang di sana bantu ya, kalau saya macet ya, supaya nggak terlalu lama. Jadi ini bukan rencana Tuhan, ya. Orang yang sudah selamat kemudian jatuh lagi,
kemudian ketika dosa bertumbuh, atau bantu klik aja dari situ biar langsung. Kemudian dosa menekan, dan kemudian dia begitu berat sampai pada titik dia nggak mampu lagi, dia menjerit, kemudian Tuhan lepaskan. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian dia membuka celah, dia jatuh lagi. Ya, jadi hati-hati, seorang yang sudah diselamatkan harus menjaga dirinya supaya iblis tidak menggunakan kelemahan-kelemahan hidupnya untuk membawa dia kembali kepada kehidupan yang lama. Kalau dia masih punya waktu untuk bertobat, puji Tuhan. Tapi terkadang ada orang untuk kembali begitu sulit, bukan karena anugerah Allah tidak cukup baginya, tapi karena kuasa dosa begitu kuat mengikat dia. Rasa malu yang diserang, ditanamkan oleh si jahat membuat orang ini tidak berani datang lagi kepada Tuhan. Sebab dia berkata dan merasa saya tidak layak, dan saya tidak layak. Sejujurnya saya ingin berkata bahwa kita semua tidak layak. Tapi karunia Allah dalam Kristus Yesus membuat kita beroleh anugerah, pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan beranggapan saya layak, saya orang baik, saya tidak melakukan ini dan itu. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, kita manusia berdosa yang tidak layak di hadapannya, tetapi darahnya yang kudus menguduskan kita, sehingga kita diterima menjadi anak Allah di dalam Kristus. Di luar Kristus seorang tidak bertumbuh. Itu kebenaran yang nanti kita lihat dalam bagian yang kelima. Nah, kita akan lihat juga kemacetan yang ketiga, mengambil tema di dalam kemah suci. Kalau Bapak Ibu lihat, perhatikan, ini di pelataran luar. Itu ada yang paling besar itu mezbah korban bakaran. Orang membawa domba, sapi, dan kemudian disembelih oleh imam yang mendelegasikan tugasnya kepada orang Lewi. Kemudian ketika darah itu diambil dan diperciki, ya. Jadi seharusnya korban yang dipersembahkan ini sudah mati. Betul ya, namanya korban, dikorbankan. Kalau kita membaca dalam Imamat dan juga disinggung sedikit dalam kitab Bilangan dan Ulangan tentang korban-korban, salah satu yang menarik ketika orang berdosa, maka dia harus membawa 2 ekor kambing, kambing jantan yang berumur setahun lebih yang tidak bercacat. Kemudian orang itu meletakkan tangannya ke atas kambing itu, dan kemudian mengakui semua dosanya, menimpakan kepadanya. Dan kambing ini kemudian dilepaskan ke hutan. Tapi kambing yang satu, dia harus dikorbankan. Kalau kita suka mendengar kambing hitam, dikambing hitamkan, gagasannya ada dari sini. Domba ini, kambing jantan ini tidak berdosa, tapi orang meletakkan dosanya ke atasnya dan mengakui, sehingga dia memikul dosa dan kemudian dia dikorbankan. Kita tidak suka jadi kambing hitam, tapi Tuhan dalam rupa manusia jadi kambing hitam buat kita. Dia dikutuk, dia menanggung kutuk dan dosa, kehinaan orang yang menanggung dosa, dipikulnya di kayu salib dengan tidak ngomel, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak komplain. Dia menyerahkan nyawanya. Yesaya 53 berkata, seperti seekor anak domba yang membisu. Dia punya mulut, dia bisa marah, dia bisa memanggil malaikat yang di sorga, tapi dia menerimanya karena dia ingin menyerahkan nyawanya dengan rela. Jelas Yesus kambing hitam dari perbuatan dosa kita. Saudara, satu hari waktu Petrus kemudian sadar dan bertobat, setelah dia menyangkal Tuhan, dia kembali, dan Tuhan kasih dia perintah 3 kali seperti dia juga menyangkal Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dia mengajar kepada jemaat yang adalah domba-domba Tuhan, mengingatkan mereka, kalau kamu karena kasih karunia Tuhan harus menderita, bukan karena perbuatanmu,
maka itu anugerah Tuhan. Seringkali kita menjadi seperti kambing hitam. Yang susah kita, yang boleh nama orang lain. Saya ingat orang tua saya suka ngomong dalam bahasa lain, yang mengutip mungkin juga pepatah lain. Sapi punya, mungkin terbalik saya, kerbau punya minyak, sapi punya nama, atau sapi punya minyak, kerbau punya nama. Jadi kadang-kadang yang lelah Anda, yang berkorban Anda, yang dapat nama orang lain. Tapi kita sekalipun sekiranya mengalami keadaan posisi seperti itu, kita bisa berkata, puji Tuhan, itu anugerah buat kita. Sebab itulah teladan yang diberikan Tuhan bagi kita. Jadi berbeda dengan kemacetan dari pertumbuhan rohani yang ketiga ini. Kita akan membaca dalam surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saya akan membandingkan dua ayat ini dalam versi bahasa yang berbeda. Jika demikian, kita baca sama Bapak Ibu. Apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Mungkin lebih jelas kalau kita pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau begitu, apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus saja berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Ini sebuah pemikiran yang aneh. Tetapi faktanya banyak orang melakukannya. Ketika Rasul Paulus sebagai seorang ahli Farisi, seorang ahli kitab dalam golongan Farisi, seorang rabi. Ini memang sebuah metode tanya jawab para rabi untuk menegaskan sebuah kebenaran. Tetapi ini sebetulnya juga sebuah ekspresi kemenangan dari kasih karunia melawan dosa. Apakah yang dapat kita katakan? Haruskah kita terus berbuat dosa supaya Allah semakin mengasihi kita? Karena kasih karunia Allah itu berlimpah-limpah. Batasannya hanya waktu hidup kita. Tapi dari Allah penuh dengan kasih karunia yang berlimpah. Jadi supaya saya dapat mendapat kasih yang lebih besar, apakah saya harus berbuat dosa yang lebih banyak? Karena kita tahu satu hari Tuhan mengampuni orang dengan memberikan sebuah penjelasan tentang pengampunan. Orang yang banyak berbuat dosa, ketika dia bertobat, dia menerima lebih banyak kasih karunia. Karena dosanya banyak. Tapi orang yang berbuat dosa dikit, kasih karunia yang diberikan Allah kepadanya untuk mengampuni dia tidak sebesar orang yang berbuat dosa banyak. Kalau ini dikonversi dalam pengertian yang sederhana seperti orang berhutang piutang, maka kalau saya hutang 100 juta, Allah membayar saya dengan cukup menyediakan modal 100 juta. Tapi kalau saya hutang 100 miliar dan Allah mau mengampuni dan tetap akan mengampuni, maka dia harus mengeluarkan 100 miliar untuk mengampuni dosa saya. Kalau saya hutang 1 triliun, Allah harus menyediakan 1 triliun untuk menebus saya. Dalam konteks inilah Rasul Paulus kemudian berkata, kalau begitu apakah kita harus berbuat dosa banyak-banyak supaya kita bisa menerima anugerah yang lebih banyak lagi? Sebab ada orang berkata bahwa aku dosanya dikit-dikit saja, kecil-kecil saja. Tidak seperti si A, si B. Kemudian dia merasa Tuhan kurang mengasihi dia. Rasul Paulus ketika menulis ini mendapati indikasi orang-orang yang dihadapi di zaman itu juga zaman sekarang. Orang-orang yang menyimpang dari kasih karunia yang mulia ini, menggunakan anugerah Allah yang berlimpah itu untuk terus hidup di dalam dosa. Sebab dia berkata, toh kalau saya terus berbuat dosa, katanya Tuhan akan terus mengampuni saya. Sehingga kepada jemaat di Galatia pasal yang ke-5 Rasul Paulus berkata,
Kemerdekaan di dalam Kristus tidak boleh digunakan secara salah untuk kita hidup dalam dosa. Dan kemudian dalam pasal yang ke-6 dia menekankan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang orang itu tabur itu akan dituainya. Kalau orang itu menggunakan seluruh hidupnya sejak dia mengenal Tuhan untuk terus menabur dan berbuat dosa, dia akan menuainya. Meskipun Allah mengampuninya, tetapi yang pasti dia telah kehilangan banyak waktu dalam hidupnya untuk berbuat yang benar di hadapan Allah. Dia kehilangan banyak kesempatan untuk mengumpulkan harta yang kekal karena dia menggunakan waktu hidupnya yang terbatas untuk menyalahgunakannya, untuk berbuat dosa. Kehilangan kesempatan adalah sebuah kerugian besar. Seperti orang ketika masa sekolah, umur sekolah, dia tidak menggunakannya dengan baik. Dia mungkin bisa menebusnya setelah dewasa. Ada sekolah-sekolah dengan paket, untuk paket A, paket B, paket C untuk orang-orang yang tidak sempat sekolah atau putus sekolah dengan ijazah yang disetarakan. Tapi ada hal yang berbeda. Itu hanya mendapat sebuah formalitas dari sebuah ijazah, tetapi mungkin kedalaman ilmunya berbeda dengan orang yang belajar secara reguler. Ada kelas-kelas yang diberikan untuk penyetaraan, tentu bobotnya berbeda. Ada hal-hal yang terlewatkan, ada hal-hal yang tidak dibahas mendalam. Orang yang hidup di dalam dosa dan kemudian di ujung akhir hidupnya 1 menit kemudian sebelum dia mati dia bertobat, Tuhan mengampuninya. Tapi dia telah kehilangan kesempatan yang banyak untuk menabur kebaikan dan kebenaran. Dia telah kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan kekal yang tidak akan diambil daripadanya. Paulus berkata, ada orang yang berbuat dosa sebagai sebuah kebiasaan. Dalam teks bahasa aslinya menggunakan kata dengan bentuk present tense. Jadi ini bukan sebuah perbuatan dosa di masa lampau yang telah diampuni. Dia melakukan ini di masa lampau dan Tuhan mengampuni. Kemudian hari ini dia melakukannya lagi, dan besok dia melakukannya lagi, sehingga ini membangun sebuah kebiasaan buruk untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Kenapa? Sekali lagi, karena rahmat itu melimpah. Dia berpikir bahwa pengampunan Allah sama dengan memberi dia kebebasan untuk berbuat dosa tanpa hukuman. Karenanya Tuhan berkata, nanti kalau kita melihat di bagian yang lain, orang yang sudah dibenarkan, diampuni, tapi tidak hidup terus-menerus dalam pimpinan Tuhan, dia seperti sebuah rumah kosong yang tidak diisi. Dan orang ini bisa hidup lebih jahat lagi, karena dia tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Ada orang berdosa karena dia tidak tahu kebenaran. Di mana bedanya? Orang yang tahu kebenaran tapi terus berbuat dosa, hatinya jauh lebih keras dari orang berdosa yang berbuat dosa karena tidak mengenal kebenaran. Jadi jangan berpikir orang yang mengenal kebenaran dan akan terus berbuat dosa, hidupnya baik. Tidak. Hatinya lebih keras, lebih sulit untuk dia kembali karena dia tahu kebenaran. Amsal dalam kalimat yang lain berkata, orang yang sudah kecewa, orang yang sudah dihianati, lebih sulit untuk diajak kembali berdamai. Lebih sulit untuk orang ini didekati lagi. Meskipun itu tidak persis sama, tapi itu gambaran ketika seorang hatinya telah menjadi semakin keras meskipun dia kenal kebenaran. Dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk memenangkan jiwanya. Tapi ketika terlalu keras hukumannya, terlalu keras didikan dan hajaran Tuhan, dia pecah dan dia tinggalkan Tuhan selamanya. Ada waktu hanya teguran bisa membuat orang berbalik. Tapi lain pihak ketika dosa semakin bertambah, perlu cemeti yang tajam, perlu pukulan yang mendera, perlu tongkat yang keras untuk memukul dia dan sadar. Tapi ketika terlalu keras disiplin dan hajaran itu, jiwanya enggak kuat.
dia berontak dan dia bisa tinggalkan Tuhan. Kehilangan keselamatan yang abadi karena hatinya terlalu keras. Jadi itu berbahaya. Jangan membiasakan diri supaya kita tidak keras hati. Ayat yang kedua dalam Roma pasal yang ke-6 kita baca, sekali-kali tidak. Dia bertanya dan kemudian dia menegaskan. Ini metode para rabi untuk menekankan sebuah kebenaran. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atas pertanyaan yang dia ajukan tadi, apakah kita harus berbuat dosa banyak-banyak supaya anugerah Allah bertambah-tambah? Paulus tegaskan, tidak, jangan. Tentu tidak. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Jadi mana bisa kita terus-menerus hidup dengan berbuat dosa? Logika sederhana. Karena kita telah mati bagi dosa, mati terhadap dosa, maka kita tidak mungkin lagi bisa hidup. Harusnya begitu. Tapi seringkali berbeda, karena ada orang punya pemikiran yang menyimpang. Ada orang yang mati karena dosa. Jadi karena dia berbuat dosa dia mati. Tapi ada orang mati dalam keadaan dosa yang tidak terselesaikan. Dan yang ketiga, mati terhadap dosa. Tiga-tiganya penyebab dan konsekuensinya berbeda. Yang kita mau cerita sekarang adalah mati terhadap dosa. Atau dalam ayat yang kedua tadi digunakan kata mati bagi dosa. Ya. Hidup dalam dosa adalah cara hidup menurut perintah naluri alamiah yang rusak. Orang berkata sinful nature, dorongan alami manusia. Maaf kata kalau saya menggunakan kalimat ini, naluri kebinatangan dalam diri manusia. Kalau manusia tidak diberikan akal budi, naluri alami manusia itu sama dengan naluri binatang. Kalau manusia hanya dikendalikan oleh naluri alamiahnya yang sudah rusak karena dosa, maka orang bisa seperti binatang. Perangainya, tabiatnya, kejahatannya, bahkan mungkin kita bisa berkata sudah lebih dari binatang perilakunya. Jadi ketika seorang hidup dalam dosa, sebetulnya dia dikuasai oleh perintah naluri alamiahnya yang rusak. Karenanya kita dilahirkan baru, supaya kita memiliki roh yang baru, tabiat yang baru. Tidak saja menyembah kepada Allah yang benar, memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga perangai kita diperbaharui. Disinilah jurang luas lebar dalam hidup orang Kristen. Dia sudah mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah memuji Tuhan sebagai Tuhannya, tidak lagi kepada yang lain. Tapi ada perangai hidupnya yang masih sama dengan orang berdosa sebelumnya. Di mana jurangnya? Disinilah. Tabiatnya tidak diperbaharui, pikirannya tidak mau diperbaharui Tuhan. Kehendaknya masih kehendak yang dituntun oleh naluri alamiahnya yang sudah rusak, yang cenderung berdosa. Sehingga orang kemudian berkata, berbahasa roh tapi hidupnya dosa. Hidupnya tidak cocok, tidak pantas. Sudah jadi pendeta tapi hidupnya seperti ini. Sudah melayani tapi begitu kualitasnya. Ada kesenjangan yang lebar. Karena dia masih terus memilih untuk mentaati naluri alamiahnya yang rusak. Sehingga kita harus terus-menerus berjuang. Paulus menggunakan kata matikanlah. Hal-hal yang di dalam dirimu yang membuat engkau jatuh dalam dosa.
Bukankah ini sebuah perjuangan? Berarti kalau kita mengizinkan keinginan daging itu menguasai kita, maka kita yang padam rohnya. Tapi ketika kita bisa dengan anugerah dan pertolongan Roh Kudus mematikan keinginan daging, mengalahkan keinginan daging, maka kita hidup. Ini sebuah pilihan. Ketika kita memilih hidup dalam terang, kita akan keluar dari kegelapan. Tapi ketika kita memilih membuat keputusan dan tindakan dalam kegelapan, maka terang hilang dalam hidup kita. Menjelaskannya sesederhana itu. Mempraktekkannya juga berprinsip dengan hal seperti itu. Ketika ada dorongan-dorongan untuk hidup berbuat dosa, Anda bisa mengalahkannya. Mati terhadap dosa adalah saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berserah kepadanya. Jadi ketika orang dibaptis, dipermandikan, tapi dia tidak mati terhadap dosa, maka baptisan hanya sebuah upacara agamawi tok. Hanya upacara agamawi saja. Saya sudah dibaptis. Tapi dia tidak membuat keputusan terus-menerus untuk mati terhadap dosa dan menyerahkan keinginan-keinginannya, kehendaknya kepada Tuhan. Ini sebuah pergumulan sepanjang hidup kita. Semakin hari kita harus bertumbuh mengalahkan hal-hal seperti ini. Dan ini adalah pilihan yang harus kita buat. Dalam ruang ini, Allah tidak mengambil alih kehendak bebas kita. Dalam ruang ini, Allah mendorong kita untuk melakukan berdasarkan firman-Nya. Mencondongkan hati kita oleh Roh Kudus dan firman yang kita tahu, yang kita baca. Tapi keputusan sepenuhnya adalah kita. Seringkali orang berkata, Tuhan, aku berserah dan Engkau lakukan sesuatu kepadaku untuk membuang keinginan ini. Tidak. Bagian ini adalah bagian tanggung jawab kita untuk membuang, untuk menolak, untuk mematikan keinginan-keinginan berdosa. Allah menyediakan anugerah, kuasanya. Tapi keputusan dan tindakan adalah kita. Yang paham katakan amin Bapak Ibu. Jadi jangan kita berkata, oh Tuhan semuanya. Enggak, ada bagian tanggung jawab Anda. Karena Dia telah memberikan kepadamu kehendak bebas untuk membuat pilihan yang benar. Orang yang dikuduskan sudah mati terhadap dosa, maka dosa bukan lagi jalan hidup mereka. Seharusnya tidak lagi berurusan dengan dosa, karena dia sudah pindah ke dalam dunia dengan cara hidup yang bukan sekedar berdosa atau tidak, tapi dia bertumbuh menjadi seorang yang berpikir benar, berkenan dan sempurna kepada Tuhan. Apakah ada ayatnya? Bapak Ibu bisa baca Roma 12 nanti. Bukan untuk memuaskan hati lagi dalam berbuat dosa, tapi dosa adalah beban. Dosa mengusik nurani dan merusak sejahtera. Kalau ada mencoba-coba berbuat dosa, ternyata rasanya sudah berbeda dengan rasa orang yang hidup di dalam dosa, yang tidak tahu kebenaran dan tidak mau melakukan. Ketika seorang anak Tuhan berbuat dosa, maka hatinya tidak lagi bersuka cita. Betul? Yuk, siapa yang bisa mengekspresikan bahwa yang saya ceritakan di poin ini mengerti? Orang benar ini bisa berbuat dosa, tapi waktu dia berbuat dosa, jatuh dalam dosa, sengaja atau tidak, dia tidak bahagia sebetulnya, saudara. Beda dengan orang berdosa yang berbuat dosa dan menjadi puas karenanya, sehingga dia hidup dalam gelimangan dosa karena dia menikmatinya. Tapi ketika orang kudus yang dibenarkan Allah sedang diproses ini jatuh dalam dosa, dia merasakan sebuah siksaan. Dia merasakan sebuah keterusikan hati nuraninya. Sama-sama jatuh. Sama-sama berbuat yang salah. Tapi orang ini menikmatinya. Tapi orang ini, dia merasa begitu menderita karena dosa. Ada yang pernah mengalami begitu? Gak usah angkat tangan.
Kalau ada orang setelah sekian lama mengiring Tuhan, ketika berbuat dosa masih menikmatinya, artinya dia belum mati bagi dosa. Yang paham anggukkan kepalanya, ya kan? Dia masih menikmatinya. Seharusnya ketika dia telah mati terhadap dosa, dia tidak merespon lagi, dan ketika kalau dia jatuh, hatinya terganggu, damai sejahteranya hilang. Dia merasa ada hari di mana beban berat harus dipikulnya di pundaknya. Seperti gambar tadi, dosa itu beban. Ketika seorang jatuh dalam dosa secara tidak sengaja, dia kemudian terbebani. Orang berdosa di luar Kristus ketika berdosa hidupnya terbebani. Tapi bisa tertawa dan bisa berkata, wah aku senang dan aku bahagia. Di situ bedanya. Karena hati nuraninya sudah disucikan. Bisa jadi ukuran untuk teguran Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai hati nurani yang sudah disucikan untuk mengusik. Seperti alarm yang terus berbunyi sampai kita bertobat dan datang kepada Tuhan, membuat pengakuan. Tapi kalau kita matikan alarmnya, sejujurnya kalau Anda pasang alarm jam 4, jam setengah 5 untuk doa pagi atau jam 5 atau jam berapa, kemudian alarm bunyi, Anda cuma bangun dan matikan lagi dan tidur lagi. Ya kan? Dosa enggak? Enggak. Ini cuma tentang waktu terlambat. Tapi kalau alarm di dalam hati nuranimu berbunyi karena Anda buat kesalahan, berdosa, sengaja atau tidak, dan alarm itu Anda matikan terus, Anda sedang melatih diri untuk jadi keras terhadap dosa. Jangan lakukan itu. Kalau bangun tidur matikan alarm, sekedar alarm, tidak ada masalah. Tapi kalau alarm dalam hatimu digerakkan Roh Kudus, dibunyikan dengan keras ketika Anda jatuh atau buat pilihan yang salah, dan Anda matikan alarm itu untuk tidak berbunyi dan tidak mengganggu engkau, Anda sedang mengeraskan hati. Jangan lakukan itu. Ketika alarm itu berbunyi, Anda tahu ada sesuatu yang salah. Dan Anda boleh datang kepada Tuhan, menyelesaikan secepatnya. Supaya Tuhan menggantikan hati yang terganggu ini dengan damai sejahteranya kembali. Jadi dosa bukan lagi teman, tapi dia adalah musuh yang harus Anda lawan. Ya. Dosa tidak boleh lagi memerintah. Ketika dosa memerintah hidup seseorang, orang itu jadi budaknya. Dosa tidak lagi berkuasa karena Kristus telah menghancurkannya di kayu salib. Dalam kitab Kolose 2 dikatakan dia telah memakukannya di atas kayu salib. Dia telah menghapuskan surat hutang dosa kita. Sehingga di pemandangan Allah Bapa, melalui korban Yesus, kita sudah dihapuskan dosanya. Dalam kenyataan di bumi kita sedang bergumul, tapi secara hukum di pandangan Allah kita telah dikuduskan. Mungkin orang menggunakan kalimat de jure secara hukum dan de facto secara real. Itu ada kesenjangan. De jure kita telah menjadi seorang yang merdeka di dalam Kristus, disucikan, dan Allah Bapa melihat kita manusia baru serupa seperti Dia. Tapi faktanya kita harus terus berjuang mengalahkan keinginan-keinginan dosa dalam hidup kita. Tapi saya percaya apa yang menjadi rancangan Allah pasti berhasil. Amin. Kalau hanya karena keinginan saya dan saudara untuk jadi orang dewasa dan sempurna dalam Kristus, sulit. Tapi ini pertama-tama kehendak Allah, rancangan Allah, dan ketentuan Dia. Sehingga kalau kita taat, Dia akan mengerjakannya di dalam kita.
Sehingga kita bisa berkata meskipun tidak mudah, tapi pasti bisa. Karena Tuhan yang menghendakinya. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Kalau kita taat, kalau kita berpegang pada hukumnya, kalau kita terus mau melekat kepada Dia, selemah-lemahnya seorang Kristen, rancangan Allah pasti berlaku dalam hidupnya. Semakin bagus responnya, semakin cepat dia bertumbuh dan berbuah. Tapi selama dia tinggal di dalam Kristus dengan setia, mau oleh anugerah Allah dan pertolongan Roh Kudus melakukan firman Allah, lambat atau cepat dia tidak akan kehilangan keselamatan itu. Karena ini bukan soal Anda bisa atau tidak, tapi Allah yang menghendakinya. Anda mau atau tidak, itu lebih cocok. Betul? Allah punya rencana, Allah punya ketentuan, tapi kalau Anda tidak mau, Allah tidak paksa. Tapi kalau Anda mau, tapi kemampuanmu terbatas, Roh Kudus akan memberikan kekuatan supaya kita dimampukan untuk melakukannya. Tapi pastikan bahwa seorang yang ada di dalam Kristus, dosa sudah tidak lagi boleh memerintah. Karena kalau dia memerintah, dia akan jadi majikan yang kejam, dan kita akan jadi budak yang tidak pernah akan termerdekakan lagi. Pilihan Samson atau Simpson, ketika dia bermain-main membuka rahasianya sedikit-sedikit, sampai pada waktu dalam keadaan yang paling kritis, dia bertindak dan berpikir Allah masih menyertainya, tapi Tuhan sudah meninggalkan dia. Ini kan sebuah hal yang menyedihkan. Jangan bermain-main dengan dosa. Sekalipun dia telah dikalahkan, dipakukan Yesus di kayu salib bagimu, tapi kalau Anda bermain-main, dia masih punya sengat yang melukai dan kemudian membunuh iman. Oke, terus ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan. Yuk kita baca sama-sama ayat ini Bapak Ibu, bahasa Indonesia sehari-hari. Kita mengetahui bahwa tabiat kita yang lama sebagai manusia sudah dimatikan bersama-sama Kristus pada kayu salib, supaya kuasa tabiat kita yang berdosa itu dihancurkan. Dengan demikian kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Haleluya. Anda bisa berkata puji Tuhan, betul? Atau Anda malah sedih melihat ekspresi ayat ini? Nggak boleh lagi berbuat dosa. Nggak bisa lagi. Enggak, harusnya Anda berkata puji Tuhan, dosa saya sudah dipakukan di kayu salib bersama dengan Kristus. Kuasa dosa, sengat dosa sudah dimatikan, sehingga saya tidak perlu takut lagi. Saya tidak lagi diperhamba oleh majikan yang kejam itu. Jadi kalau Anda berkata, saya ini payah tumbuh, banyak setan di sekitar saya, banyak halangannya. Kenapa kau enggak doa? Ada setan datang ganggu saya. Inilah. Setannya dari mana saudara sebetulnya? Setannya di mana? Kalau ada orang tidak melakukan sesuatu yang benar, kemudian dia berkata setan sih, sebetulnya tabiat manusia lama kita yang kita tidak lawan. Bisa bernama kemalasan, bisa bernama keengganan, atau terlalu besar ego kita. Kita enggak mau bermurah hati, kita enggak mau mengalah, kita enggak mau mencelikkan mata hati kita untuk melihat kebenaran. Dan waktu kita gagal, kita salahkan setan. Setan yang membuat saya tidak bertumbuh.
Setan bikin banyak pencobaan. Setan tidak berkuasa atas dirimu ketika Anda tidak membuka ruang dalam hati dan pikiranmu. Tapi keinginan-keinginan yang tersembunyi yang tidak dikalahkan bisa jadi musuh dari dalam yang lebih kuat dari setan. Setan sudah dikalahkan di kayu salib. Amin. Tapi mematikan keinginan daging di dalam diri, Anda yang harus melakukannya. Jadi berat mana? Berat mengalahkan setan atau berat mengalahkan keinginan daging? Sebetulnya berat mengalahkan setan. Dan itu telah dilakukan Kristus di kayu salib. Dengan kematiannya dia menghancurkan kuasa dan pekerjaan iblis. Tetapi meskipun yang berat dan besar itu telah dikalahkan, yang kita anggap ada di dalam kita, tabiat-tabiat manusia lama, bisa lebih kuat dari setan untuk menghancurkan Anda kalau kita tidak waspada. Manusia lama, tabiat dosa, ya, sebetulnya kita sudah menanggalkan itu. Disalibkan bersamanya ketika kita telah mati bagi dosa. Galatia pasal 2 ayat 20, mari kita baca ayat ini. Saya tidak ketik di sana. Menulis 3 screen ini menghabiskan waktu seharian lebih. Saya merangkum dari banyak bacaan, dari beberapa buku. Dan saya berharap ini menjadi sebuah hal yang membuat kita bisa berdiri dalam pendirian yang kuat di dalam Kristus. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara lihat, Paulus mengakui bahwa sekarang yang hidup di dalamnya bukan manusia lamanya lagi, tapi Kristus yang ada di dalam dia. Ayo lakukan itu Bapak Ibu. Egomu harus duduk, turun dari tahta itu, dan biarlah Kristus duduk di tahta hatimu dan memerintah, mengendalikan hidupmu. Inilah kebenaran utama ketika kita hidup dalam pemerintahan Allah. Bagaimana kita berkata saya anak Allah dan hidup dalam kerajaan di mana Allah memerintah, kalau dia tidak bisa mengendalikan pikiranmu, kalau dia tidak mempunyai akses utama untuk mengubah keputusanmu dengan kesadaran Anda menyerahkan kehendak itu kepada dia. Ingat, Tuhan tidak otoriter dan tidak mengkudeta, tapi dia menunggu Anda yang mau berkata, Tuhan, biarlah Engkau duduk di tahta ini dan Engkau memutuskannya buat saya. Jika kita mengusahakan hal seperti ini setiap keputusan-keputusan yang besar, maka kita bisa berkata kita hidup dalam kerajaan di mana Allah memerintah hidup kita. Jangan katakan Anda tinggal dalam pemerintahan Allah jika Allah tidak punya akses untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya dalam hidupmu. Kalau Allah harus memakai tongkat yang besar untuk menghajar, maka itu sebuah cara yang bukanlah yang pertama yang Allah hendak lakukan. Tapi dia ingin mendidik kita seperti seorang bapak kepada anaknya. Mana ada anak sebelum apa-apa orang tuanya sudah main pukul rotan? Gak ada. Dia akan membicarakannya, dia akan mengingatkannya, dia akan mendorong dan memotivasikannya, dia akan terus mengingatkannya, dia menegurnya, dan kemudian pada waktu yang memang sudah seharusnya dia akan mendisiplin dengan lebih keras lagi. Tapi kalaupun ada orang yang berkata aku sedang didisiplin oleh Tuhan,
Maka berpeganglah pada Ibrani pasal 12 supaya kita beroleh bagian kekudusannya Allah. Dia mendidik kita, mengajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jangan takut ketika kita menerima tongkat didikan Tuhan. Seringkali dia mendidik kita dengan tongkat ajaran dari yang kecil sampai yang besar. Entahkah dalam keuangan, kesehatan, dalam rumah tangga, dan seterusnya dalam pekerjaan. Jangan tawar hati pada waktu kita dididik Tuhan. Tapi lakukanlah apa yang dikehendakinya. Hanya supaya agar kita tidak lagi terikat pada dosa. Jadi kita tidak lagi hidup dalam dosa sebagai budaknya yang terus menerus melayani dosa. Kalau ada orang baru digoda sedikit sudah berdosa, baru digoda sedikit jatuh dalam dosa, maka dia harus melatih dirinya dan berkata, aku bukan budak dosa, karena aku adalah hamba Kristus, hamba kebenaran. Yusuf adalah kisah yang tidak pernah usang untuk menceritakan bagaimana seorang anak muda ketika digoda untuk berbuat dosa, dia bisa membuat keputusan yang hebat. Dia tidak bermain, berayun-ayun di wilayah yang berbahaya. Dia keluar dari zona yang berbahaya itu. Dia lari dengan semua konsekuensi yang harus dia terima. Simpson adalah gambaran orang yang kuat, tapi berayun-ayun di zona yang berbahaya. Bermain-main dengan dosa. Dan kemudian dia tenggelam. Jangan lagi jadi budak dosa. Amin. Kurang keras. Amin. Ya. Anda mengaminkan berarti Anda membuat sebuah konfirmasi dan proklamasi. Amin itu berarti setuju. Benar. Saya tidak ingin lagi hidup di dalam dosa. Dan saya tidak ingin lagi dosa menjadi pimpinan yang memperbudak saya. Ketika dia memerintah saya, mengancam, mengintimidasi, membujuk, saya akan melawannya. Karena saya bukan budaknya lagi. Ketika Anda mengaminkannya, Anda mengkonfirmasi itu. Anda memproklamasikan keyakinanmu di dalam Kristus. Bahwa Anda bukan lagi budak dosa. Harus terus menerus melawannya. Sampai kapan? Satu hari ada seorang pendeta saleh umur 80 tahun ditanya, Bapak sudah tua, apakah Bapak masih digoda untuk berbuat dosa? Dari yang kecil sampai yang besar, dari yang terlihat mata orang sampai yang tersembunyi dalam ingatan ataupun motivasimu. Dia berkata, anak muda, selama saya hidup, godaan masih akan datang. Tapi saya sudah memutuskan untuk tidak menjadikan dosa sebagai budak dalam hidup saya. Amin. Jadi godaan bukan datang pada waktu anak muda, tapi bahkan ketika kita sudah tua pun kita harus terus memilih untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, coba bayangkan, ada enggak orang mengubur mayat hidup? Enggak ada. Harusnya Roma pasal 6 ayat 1 dan 2 tadi, kalau dilakukan enggak ada cerita seperti ini. Tapi faktanya ada orang Kristen, ketika dibaptis, dia belum mati terhadap dosa. Ketika dia melayani, katanya manusia baru, tapi dia belum mati terhadap dosa. Itu seperti menguburkan mayat yang masih hidup. Ya kan? Mana mayatnya? Ya itu nah. Mau dikubur enggak rela aku. Lompat dia. Banyak orang tidak mau menyerahkan keinginannya. Keinginan berdosa maksud saya. Sudah dikubur, tapi dia masih pengen lihat dunia dan merasakan dosa.
Kalau digambarkan kira-kira seperti itu kan? Badannya sudah terkubur, tapi otaknya, matanya, keinginannya masih ingin berbuat dosa. Tapi pagi hari ini kita memutuskan untuk menguburkan manusia lama kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh berdiri dan kita berdoa. Yang masih berpikir tinggallah di gereja dan merenungkannya. Ya. Tuhan kiranya menolong kita semua menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Meskipun bukan perjamuan kudus, tapi saya teringat nyanyi lagu ini. Ku telah mati. Ya, satu hari dulu di Batu Raja banyak angkot. Saya dulu naik angkot ke pasar atau dari pasar atas itu kemana begitu. Kemudian sopirnya buka lagu ini dan ada beberapa orang penumpang yang nyanyi lagu ini. Saya pikir, wah puji Tuhan juga, lagu ini sempat ngetren, diputar orang di angkot. Dan yang saya tahu semoga dia mengerti. Tapi saya juga berpikir jangan-jangan dia cuma nyanyi saja, tapi nggak mengerti. Pagi ini jangan menyanyi karena tidak mengerti. Tapi kalau kita menyanyi lagu ini, saya berharap kita semua mengerti bahwa kita telah mati bagi dosa, menguburkan manusia lama kita, supaya kita hidup bagi Kristus. Hanya orang yang mau mati bagi dosa yang dapat hidup bagi Allah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap hasil dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu
mengerti, dia bernyanyi lagu ini, dia berkata, aku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari semua jemaat menyanyi tanpa singer dan WL. Dengan musik semua jemaat menyanyi tanpa singer, tanpa WL. Nyanyi bukan karena Anda hafal, tapi nyanyikan sebagai sebuah proklamasi, sebagai sebuah pernyataan. Engkau telah memilih sebuah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan, supaya engkau bisa hidup bagi Dia dan melakukan kehendak-Nya, menjadi berkenan kepadanya. Bukan karena tidak ada kesempatan untuk berbuat dosa, bukan karena tidak ada kesempatan untuk melakukan dosa, tapi karena Anda mengerti, karena Anda ingin hidup berkenan kepadanya. Nyanyikan lagi. Biarlah kesadaran yang Roh Kudus tanamkan dalam hatimu menguasai setiap keputusanmu, mewarnai setiap tindakanmu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tetapkan hatimu, kuatkan hatimu untuk melakukannya. Hiduplah berkenan kepada Tuhan, meskipun kau harus menanggung konsekuensi dari tiap keputusanmu. Bapa, tolong kami, ingatkan kami senantiasa bahwa kami telah mati bagi dosa, bahwa kami tidak lagi menjadi budak karena dosa telah dikalahkan Yesus di kayu salib bagi kami. Roh Kudus, tolong kami untuk mampu terus hidup berkenan kepada Tuhan. Setiap keputusan yang kami ambil dalam tiap-tiap hari, Tuhan condongkan hati kami, karena firman-Mu menjagai kami untuk tidak mengambil keputusan yang salah. Bawa kami kepada kedewasaan yang lebih sehari demi sehari, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Selama kami hidup dalam dunia, kan selalu ada tantangan, godaan, dan cobaan. Tapi Engkau telah menguatkan hati kami
sehingga kami tidak kalah. Karena Roh Kudus terus-menerus menolong kami. Firman-Mu menjagai hati dan pikiran kami. Kalau kami lemah dan ada yang jatuh, pagi hari ini di dalam nama Yesus, buat kami bangkit kembali oleh keputusan untuk mengakui dan meninggalkannya ya Tuhan. Supaya kami dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh menguburkan manusia lama kami di dalam Kristus. Kami kembali dari tempat ini sebagai orang yang telah dilahirkan baru, dimerdekakan, dikuatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kami dapat menolong orang lain yang ada di sekitar kami. Supaya terang kami bercahaya. Dan Engkau leluasa memerintah dalam hati dan hidup kami. Supaya kami menjadi alat yang berkenan, yang berguna bagi Engkau dan kerajaan-Mu. Hamba menyerahkan setiap jemaat Tuhan, pria dan wanita yang telah ditebus dengan darah yang kudus, yang hadir dalam kebaktian pagi hari ini. Semua kami ya Tuhan, biarlah kasih karunia melimpah dalam hidup kami. Dan oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Di dunia kerja, di keseharian kami, jadikan kami berkat. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, anak-anak choir. Berkati hidup mereka dari masa kecilnya. Seumur hidup mereka di bumi ini, Tuhan menyertai dan rancangan Allah berlaku dalam hidup mereka. Berkati orang tua mereka untuk mendidik dan menjadi teladan. Berkati kami semua yang pagi hari ini berbakti kepada Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua persembahan-persembahan kasih, persembahan syukur kami, ucapan bibir kami yang memuliakan nama-Mu. Biarlah itu menjadi sebuah kesatuan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami akan kembali di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian pagi hari ini, sampai Tuhan membawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal, di sorga yang mulia, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.